Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba menganalisa saham-saham di sektor konstruksi yang hari Jumat kemarin berhasil bangkit kembali. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost pada Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Di video ini saya akan coba menganalisa saham-saham konstruksi pemerintah yang hari Jumat kemarin kita semua tahu kembali bergerak naik. Setelah hari Kamis kemarin bergerak turun lumayan dalam. Bisa kita lihat di grafik untuk saham ADI ini. Tanggal 21 kemarin ADI turun lumayan dalam. Dan tanggal 22 sempat turun di bawah harga 1100 tapi berhasil rebound dan terbentuk candle hijau yang lumayan solid. Dan jika kita lihat berita ini ada isyarat limpahan cuan untuk ibu kota baru untuk BUMN karya, yaitu ADI, PTPP, Wika, dan WSKT. Jadi ini memang cuma rumor, belum pasti kebenarannya, tapi jika kita baca berita ini, Presiden Jokowi telah mengirimkan draft rancangan undang-undang tentang mega proyek ini yang akan dibahas di DPR setelah proses reses dilewati. Dan bisa kita lihat apabila dokumen ini berhasil disahkan, konstruksi mestinya dimulai tahun 2022. Jadi mungkin karena ada berita ini, saham-saham konstruksi hari Jumat kemarin bergerak naik kembali. Dan untuk saham pertama saya akan bahas adalah saham ADI. ADI hari Jumat kemarin naik 4% lebih ke harga 1155. Dan secara tren bisa kita lihat saat ini masih bergerak uptrend. Karena walaupun sempat turun tanggal 21 kemarin, ADI masih bertahan di atas harga 1100 sehingga garis uptrendnya belum patah. Walaupun untuk resisten bisa kita lihat masih di harga 1200 yang dalam satu minggu terakhir ini berusaha ditembus ADI dan masih gagal break. Dan untuk garis MA50 juga bisa kita lihat saat ini sudah berpotongan dan mengarah ke atas. Sedangkan untuk garis MACD saat ini malah sudah mulai mengarah turun. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 4% ini masih disertai sedikit akumulasi. Dan asing juga terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat ADI masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di harga 1200 minggu depan. Apabila masih gagal break, maka ADI akan mulai bergerak sideways untuk jangka pendek. Dengan resisten di harga 1200 dan support di harga 1100. Jadi apabila ternyata gagal break di harga 1200, teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila memang tujuannya trading jangka pendek. Setelah itu tunggu kembali di sekitar harga 1100 untuk re-entry kembali. Karena apabila sideways, maka lebih enak untuk di swing. Atau memang tujuan ingin hold untuk tren lebih lama, apalagi berita ini benar, apabila tahun 2022 sudah mulai ada pembangunan di ibu kota baru, maka ada potensi saham-saham konstruksi pada Desember sampai awal tahun 2022 akan mulai bergerak naik. Tapi ingat, ini baru rencana. Bisa saja ternyata rencana ini tidak disahkan, saham-saham konstruksi bisa berbalik arah. Jadi tetap harus hati-hati. Selanjutnya saya akan menganalisa saham WSKT. WSKT hari Jumat kemarin juga naik, tapi cuma naik 1% ke harga 980. Dan secara tren juga bisa kita lihat WSKT belum uptrend. Jadi masih sideways dan masih saat ini berada tepat di garis EMA 150-nya. Jadi apabila kita bandingkan dengan teman-teman yang lain sudah sangat uptrend, WSKT masih sideways. Karena salah satu alasannya adalah ada rencana right issue yang mungkin tidak disukai investor maupun trader. Jadi kenaikannya juga tidak setinggi teman-temannya. Dan bisa kita lihat di atas garis MA50 masih ada resisten psikologis di harga 1000 yang harus ditembus WSKT. Ya, sebelumnya berhasil di atas harga 1000, ternyata gagal break, turun kembali mengetes garis EMA 150 dan saat ini masih bertahan di atas garis EMA 150. Jadi saat ini garis EMA 150 berada di harga 970. Dan untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% ini malah disertai distribusi. Dan asing juga masih terus melakukan distribusi 1 minggu terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat memang WSKT juga masih ada potensi untuk naik
mengetes harga 1100, harga 1000. Apabila harga 1000 terlewati, maka target terdekat berikutnya di harga 1050. Dan untuk resisten yang lebih kuat di harga 1100. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham WSKT, bisa entry apabila WSKT berhasil naik di atas harga 1000 atau tunggu kembali di sekitar harga 970. Atau lebih bagusnya lagi, lebih baik fokus pada saham-saham konstruksi lain yang menurut saya trennya lebih bagus dan bandarmologinya lebih bagus daripada WSKT yang saat ini masih distribusi. Berikutnya saya menganalisa saham PTPP. Saham PTPP hari Jumat kemarin naik 2% lebih ke harga 1285. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren PTPP masih bergerak uptrend. Jadi walaupun kemarin juga turun sangat dalam, secara tren dia masih uptrend, tapi saat ini PTPP sudah berada di bawah harga 1300. Jadi saat ini harga 1300 sudah berubah menjadi resisten kembali. Dan di atas harga 1300 ada resisten di harga 1400 yang dalam satu minggu kemarin masih gagal didekati oleh saham PTPP. Untuk garis support terdekat saat ini di harga 1200, sedangkan garis support EMA 150 di harga 1115. Dan untuk garis EMA 50 di harga 1110. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke bawah, tapi untuk PTPP belum berpotongan. Dan jika kita lihat data broker summary, kenaikan 2% lebih ini masih disertai akumulasi. Dan asing pun hari Jumat kemarin masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dalam satu minggu terakhir bisa kita lihat ini masih akumulasi. Jadi beda dengan saham ADI maupun WSKT yang asing belum masuk dengan jumlah besar, dan WSKT malah asing terus melakukan distribusi, PTPP lebih bagus tren dan lebih bagus bandarmologinya. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat PTPP masih ada potensi untuk naik mengatas harga 1300 minggu depan. Apabila berhasil break, baru target berikutnya di harga 1400. Jadi walaupun ada akumulasi, hati-hati. Apabila masih gagal break dari harga 1300, PTPP masih ada potensi untuk sideways dan turun mendekati harga 1200 kembali. Jadi kemarin bisa kita lihat PTPP walaupun terbentuk candle hijau, dia sempat turun menyentuh harga 1200 dan rebound. Jadi masih ada potensi untuk turun kembali mengetes support ini. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham Wika. Wika juga hari ini, hari Jumat kemarin naik 1% lebih ke harga 1355. Dan bisa kita lihat di grafik, Wika untuk trennya saat ini sudah mulai bergerak sideways untuk tren jangka pendek. Tapi untuk tren jangka menengah saat ini Wika masih bergerak uptrend. Bisa kita lihat Wika dalam satu minggu terakhir masih kesulitan untuk break dari resisten di harga 1400. Sedangkan untuk supportnya saat ini di harga 1300. Jadi hari Jumat kemarin Wika sempat turun di bawah harga 1300 dan masih bisa rebound kembali. Sedangkan untuk garis EMA 150 bisa kita lihat saat ini di harga 1230. Dan untuk garis EMA 50 di harga 1200. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini sudah berpotongan dan mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih disertai akumulasi. Dan asing pun dalam satu minggu terakhir ini masih masuk melakukan akumulasi pada saham Wika. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Wika juga masih ada potensi untuk naik mengatas harga 1400. Dan sama seperti saham PTPP, apabila masih gagal break dari resisten ini, Wika juga masih akan bergerak sideways dan masih ada potensi untuk turun kembali mengetes harga 1300. Jadi untuk teman-teman sudah mempunyai saham ini pada saat kemarin membeli di sekitar harga 1300 atau di bawahnya, pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan Wika masih gagal naik melewati resisten di harga 1400. Dan dari keempat saham yang saya analisa hari ini bisa kita lihat, apabila teman-teman mau beli saham yang mana, saya lebih menyarankan untuk fokus pada saham Wika dan PTPP. Karena secara grafik lebih bagus di antara kedua saham lainnya yaitu ADI dan WSKT. Plus secara broker summary, kedua saham Wika dan PTPP masih ada akumulasi.